Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan, walaupun mungkin secara online, tapi kita percaya hadirat Tuhan boleh Tuhan nyatakan buat masing-masing kita, dimanapun kita berada. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, dan mari kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas syukur ya Bapa. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, bermazmur bagi nama Tuhan yang dimuliakan
Allah kita. Haleluya. Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Saya percaya kita tetap ada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kita tetap mau memuji Dia walaupun mungkin banyak tantangan yang dihadapi. Saya nggak tahu apa yang kita hadapi masing-masing, tapi kita mau tetap beriman. Kita mau tetap percaya bahwa Engkaulah kekuatan dan mazmur kami ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau yang selalu jadi kekuatan kami ya Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah Tuhan. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah pergi dari kami. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan pagi ini kami mau terus datang dengan hati yang berserah, dengan sebuah kerinduan untuk
meninggikan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan melalui sikap hati kami. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberkati kami pada kesempatan hari ini. Kami boleh senantiasa mengalami kasih dan anugerah Tuhan, sehingga hari-hari yang begitu menakutkan, Engkau masih menyertai, memelihara, sehingga kami mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, biarlah kami memakainya dengan baik, untuk kami boleh senantiasa belajar mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, biar apa yang akan kami dengar boleh memberkati kami dan kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pada kesempatan hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bulan ini kita mau bicara tentang misi, ya. Dan subtema pada kesempatan hari ini adalah misi Alkitab, misi Kristus. Misi Alkitab, misi Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Kedua, salah satu binatang yang dipakai untuk mengirimkan sebuah pesan antara tentara satu dengan tentara yang lain, antara sesama sekutu, saudaraku ya, sekutu-sekutu tentara. Burung merpati adalah salah satu burung yang mempunyai peranan penting di dalam Perang Dunia ke-1 dan kedua dalam menyampaikan pesan, ya. Ada satu kisah burung merpati yang menarik, termasuk burung yang heroik, yang menjadi pahlawan. Hingga saat ini burung ini juga mendapatkan tempat di salah satu museum nasional di Amerika Serikat. Burung itu bernama Cheer-Emy, saudaraku, Cheer-Emy. Satu kali ketika tentara Amerika terjepit, saudaraku ya, di satu pertempuran, mereka dikelilingi oleh tentara Jerman pada waktu itu, dan tidak ada jalan keluar. Mereka semua merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran, ada banyak yang terluka, saudaraku. Amunisi semuanya sudah habis, perbekalan sudah habis. Dan kemudian bukan hanya itu, ada juga tentara sekutu lainnya yang menganggap mereka itu juga musuh, menganggap sebagai tentara musuh. Kemudian senjata-senjata yang dilancarkan oleh sekutu bukan hanya mengenai tentara Jerman, tetapi mengenai mereka. Karena tentara sekutu yang membantu Amerika pada waktu itu tidak mengetahui di situ ada tentara Amerika yang sedang terjepit. Dalam keadaan seperti itu, saudaraku, kemudian jalan satu-satunya adalah bagaimana mereka bisa mengirimkan pesan kepada tentara sekutu yang pada waktu itu juga turut berperang di salah satu tempat yang lain, supaya mereka mengetahui bahwa kami ini tentara Amerika ada di sini dan jangan mengarahkan senjata kalian ke sini, gitu. Kira-kira begitu, saudaraku ya. Pesannya begitu. Dan kemudian para tentara yang terjepit ini mempunyai 3 burung merpati. Dan 3 burung inilah kemudian dipakai untuk mengirimkan pesan. Pesan yang pertama dibawa oleh burung merpati yang satu, kemudian ditembak jatuh oleh Jerman. Burung yang kedua begitu juga, saudaraku ya, mati juga. Dan burung yang ketiga, saudaraku, yang namanya Cheer-Emy ini luar biasa, ya. Ketika burung ini membawa pesan itu kepada tentara sekutu, ya, tiba-tiba di dalam perjalanan burung ini pun juga kena tembak, ya. Kakinya patah, matanya buta. Kemudian di dalam tubuhnya itu juga bersarang sebuah peluru. Tetapi yang ajaibnya, burung ini masih bisa terbang sepanjang 40 mil, saudaraku ya. Masih bisa terbang, dan sampailah kemudian burung ini kepada tentara sekutu yang pada waktu itu juga ikut turut berperang kepada Jerman, saudaraku. Dan kemudian sampailah pesan itu. Dan singkat cerita, saudaraku, ketika mereka mengetahui pesan itu bahwa ada tentara Amerika yang sedang terjepit di sana, mereka dengan kemudian dengan semangatnya, dengan antusiasnya, dengan rasa kemanusiaannya, memerangi tentara Jerman dan kemudian menyelamatkan orang-orang Amerika pada waktu itu. Dari 500 pasukan, saudaraku, sebelumnya hanya tinggal sekitar 190-an. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan burung ini menjadi salah satu icon lah ya. Singkat cerita, burung ini kemudian mati dan diawetkan burungnya. Kemudian menjadi salah satu ikon sejarah, museum sejarah di Amerika, saudara. Nah,
ketika saya membaca kisah ini, saudara, saya mengingat akan sebuah misi sebenarnya ya. Saya membayangkan saudaraku ya, dalam keadaan yang pada waktu itu tertembak, kakinya patah, matanya buta, saudaraku ya, oleh karena tembakan itu, bahkan bersarang di dalam tubuhnya peluru ya, yang ditembakkan oleh tentara Jerman pada waktu itu. Tetapi bagaimana dia masih bisa terbang, kemudian sampai ke tujuannya, tepat seperti misi yang sedang dibawanya, saudaraku ya. Ketika kita melihat hal ini, saudara, saya mengingat akan sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Bagian ayat ini, saudara, merupakan sebuah perjalanan misi Yesus selama di dunia. Ya. Bahwa ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan Yesus hadir di dunia menjadi manusia, saudaraku ya, dia menyatakan bahwa keberadaannya di dunia adalah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa, ya, dan kemudian menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya. Dan kita tahu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa makanan Tuhan, kehendak Bapa itu yang ada di dalam Yesus adalah mesti menderita, mesti mati di kayu salib, saudaraku. Untuk apa? Untuk tujuan Bapa, untuk rencana Bapa bagi kita semua dapat direalisasikan. Dan hari ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita pun juga mengalami keselamatan oleh karena misi Tuhan Yesus di dalam dunia pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan karya keselamatan Allah kepada kita semua. Ada banyak hal yang dialami, saudaraku. Ada jalan-jalan yang tidak mudah. Tetapi bagaimanapun komitmen Tuhan Yesus ketika di dunia adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Saudara perhatikan ya, kata menyelesaikan pekerjaannya ini ya. Dikatakan bahwa kata selesai ini mempunyai makna yang sudah genap, sempurna, lengkap. Ya. Tidak ada sesuatu yang tersisa sehingga untuk diselesaikan nggak ada, saudaraku ya. Semuanya sudah selesai. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang hal ini, saudaraku, ini jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang tertulis di dalam Alkitab, itulah yang Yesus lakukan selama di dunia. Dan ujung-ujungnya hanya dua, saudaraku, menyelamatkan kita dan mengembalikan kita menjadi umat pilihan Allah. Kita kembali dibawa menjadi manusia yang berharga, dipandang sebagai orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berarti di hadapan Tuhan. Dan semuanya dikerjakan oleh Yesus. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita belajar tentang hal ini, satu hal yang mau kita pelajari adalah setiap kita, ya, ketika ada di dunia ini, kita ini mempunyai tujuan. Ya. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, saudaraku ya, bukan sekedar supaya kita selamat, supaya kita menikmati hidup kekekalan, supaya kita boleh menikmati akan kasih Tuhan. Tetapi selama kita ada di dunia, saudaraku ya, ketika Tuhan mengadakan saya dan saudara di dunia, kita mempunyai tujuan. Ya. Kita tidak sembarangan ketika hadir di dunia ini. Dan Tuhan pun juga tidak sembarangan dalam menyelamatkan kita. Tuhan mau kita pun juga melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kita mau melakukan pekerjaan Tuhan selama di dunia. Ya, kita meneruskan pekerjaan yang sudah dibangun oleh Yesus untuk menyelamatkan banyak jiwa. Ya. Ketika kita hidup, saudaraku, kita bukan sekedar hidup, bukan sekedar ada, juga bukan sebuah kebetulan, tetapi kehidupan kita ini mempunyai sebuah alasan. Ya. Di dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Ayat ini menegaskan, saudaraku, bahwa kita ini bukan sembarangan diciptakan oleh Tuhan. Ya. Dikatakan kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah. Ya. Kata buatan ini bukan sekedar dalam bahasa yang lain bukan sekedar menunjukkan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, kita dibuat oleh Tuhan, tetapi menunjukkan tanda kepemilikan, saudaraku ya. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan. Bukan hanya itu, supaya kita ada, kita ini juga mempunyai tugas melakukan pekerjaan baik.
Bahkan Alkitab berkata dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau, di sini dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa saudaraku ya? Di dalam tujuan Tuhan, dalam menyatakan kehendak Tuhan supaya terjadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya mengajak kita untuk merenung dalam kehidupan kita ya. Apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan, sudahkah semuanya itu mengarah kepada Kristus? Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita? Apakah kita sudah hidup di dalam rencana Tuhan? Ya. Nah saya percaya saudaraku, ketika sampai hari ini saudara masih hidup, kita mengalami hal yang baik, bukan sekedar karena saudara mengalami kasih Tuhan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan ketika kita masih mengalami kehidupan di dunia ini. Ya. Ada seorang penulis berkata begini, saudaraku ya. Jika kita diciptakan oleh Allah, berarti kita memiliki relasi dengan Allah. Apabila manusia dilihat sebagai seseorang yang sendiri dan terpisah dari Allah, manusia akan tetap sendiri dan manusia itu menjadi manusia yang sia-sia. Ya. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa kita ada ini bukan sebuah kebetulan. Ya. Ketika saudara hidup ini bukan sebuah sekedar anugerah, bukan hanya sekedar akan kasih Tuhan, tetapi ada sesuatu yang mesti kita kerjakan. Ya. Kalau kita boleh merenungkan Bapak Ibu Saudara dalam masa-masa pandemi ini ya, mungkin kita sudah banyak mendengar kesaksian di sana sini, bahkan sampai hari ini kita mendengar, kita melihat di berita-berita televisi, semakin banyak itu yang kena, yang sakit karena pandemi, saudaraku ya. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara masih baik-baik, saudara masih sehat-sehat, saudara tidak mengalami seperti yang mereka alami, saudaraku ya. Ya, kita tahu itu anugerah, kita tahu itu kasih karunia. Tetapi ketika kita sedang sehat, ketika kita sedang baik-baik saja ini, apakah kita kemudian diam dan mensyukuri, terima kasih Tuhan, bersyukur? Ya itu harus. Tetapi ada sesuatu yang saya percaya Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Tidak sekedar kita menikmati apa-apa yang baik. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak peduli mungkin saudara sukses, mungkin saudara berhasil, saudara dilepaskan mungkin dari virus-virus ini. Tetapi ketika saudara tidak hidup di dalam Tuhan, ataupun apa-apa yang saudara kerjakan Tuhan tidak di dalamnya dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya sia-sia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga menegaskan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Ya. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Saudara tahu, Tuhan ini menyelamatkan kita bukan seperti kita menyelamatkan kucing dari got. Ya. Ketika kita mungkin melihat kucing jatuh dari got, kita kasihan, kemudian kita angkat, kita bersihkan. Ya. Ada banyak orang, saudaraku ya, saya tahu banyak orang melakukan hal itu ya. Tapi setelah itu ya sudah dibiarkan. Yang penting dia sudah lepas, tidak tenggelam di dalam air got, tidak mati, begitu saja. Tetapi Tuhan itu tidak seperti orang-orang menyelamatkan kucing pada umumnya ketika jatuh di dalam got. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita, saudaraku. Dia membersihkan kita dari dosa, mengangkat kita menjadi anaknya. Dan kemudian tidak hanya berhenti di situ. Kita mau bekerja bagi Tuhan, kita mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah itu awalnya Tuhan menciptakan manusia. Ya? Ketika Adam dan Hawa sudah mulai keluar dari kehendak Tuhan. Dan kemudian Yesus datang, saudaraku, mengembalikan itu. Tujuan Adam dan Hawa diciptakan, tujuan kita semuanya diciptakan, tujuan kita diselamatkan adalah supaya hidup kita ini mengembalikan sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya? Nah oleh sebab itu saudara, prinsip yang sama sebenarnya yang tadi Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan melakukan pekerjaannya sampai selesai. Prinsip yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Ada banyak orang kemudian ketika menjadi orang percaya, dia datang kepada Tuhan, dia datang ke gereja, bahkan saudaraku ya, bahkan memakai nama Yesus dengan doa-doanya hanya untuk apa? Supaya hidupnya aman, supaya hidupnya kaya, supaya hidupnya kelimpahan.
tetapi dia lupa. Ya. Ada sesuatu yang mereka harus kerjakan, bukan sekedar menerima berkat Tuhan, tapi melakukan kehendak Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Pertanyaannya adalah, saudaraku, maka masihkah kita hari-hari ini senantiasa mempunyai kerinduan untuk hidup memuliakan Tuhan? Ya. Saudara tidak perlu menjadi misionaris seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, ya, ke Papua mungkin. Tidak perlu, saudaraku, ya. Saudara bisa menjadi alat di tangan Tuhan dimanapun saudara berada. Ya. Bahkan di dalam Alkitab, saudara, kalau saudara perhatikan, bahkan 70% mereka yang dipakai oleh Tuhan bukan hamba-hamba Tuhan yang full timer, ya, yang melayani secara khusus di bait Allah. Mulai dari Abraham juga pengusaha, Ishak, saudaraku, ya, Yakub, tokoh-tokoh yang lain, Daniel, Yusuf, mereka pejabat, bagaimana mereka dipakai Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kuncinya hanya satu, mereka melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya mau katakan bagi kita semua, saudaraku, ya, apa-apa yang saudara lakukan, bahkan bukan di gereja, ketika saudara melakukannya untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, saudara sedang bekerja di dalam Tuhan. Apalagi di gereja, saudaraku, ya. Bahkan mungkin ada juga yang pelayanan di gereja, saudaraku, ya. Seperti ini, mimpin pujian, bisa saja mereka tidak melakukan untuk Tuhan. Sekedar perform mungkin. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita kembali kepada kisah burung tadi, saudaraku, ya. Dalam keadaan sakit pun, dia tahu. Ini burung, binatang, punya naluri, saudaraku, ya. Nalurinya dia adalah, sekalipun dia sakit pada waktu itu, selama dia masih kuat, dia mau sampaikan pesan itu. Ya, tentara Amerika yang memakai burung itu supaya pesannya sampai ke orang-orang sekutu. Dia pakai itu, dia punya naluri itu, saudaraku. Nah, apakah kita juga mempunyai hati yang sama, ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan? Apakah ada saudara yang hari-hari ini mengalami rasa capek, kecewa, saudaraku, ya, dengan masalah-masalah yang ada, dengan persoalan yang ada, dengan pandemi ini, saudaraku, saya tahu kita semua mengalami banyak hal. Tetapi apakah saudara ketika mengalami hal seperti itu kemudian berhenti kecewa sama Tuhan, tidak memberikan hidup untuk Tuhan? Dan saya berdoa kita tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita mau melakukan semuanya untuk Tuhan dalam keadaan apapun. Ya. Tidak mudah, saudaraku, ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus banyak tantangan, kita pun juga begitu. Tetapi saya mengajak kita semua, saudaraku, mari kita menetapkan hati kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita pun juga harus belajar untuk senantiasa konsisten dengan panggilan kita, ya, dengan panggilan kita. Yohanes 17 ayat 4, ya. Yohanes 17 ayat 4. Ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya, ya. Tadi di Yohanes 3:34 dikatakan bahwa Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengenapi saat-saat Dia sudah mendekati kesengsaraan kematian di kayu salib itu, saudaraku, ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, perenungan bagi kita adalah mari kita mengisi kehidupan kita dengan tujuan-tujuan ilahi itu. Bagian kita, saudaraku, kita harus tetap setia sampai akhir, ya, sampai garis akhir, untuk senantiasa belajar komitmen, konsisten dengan apa-apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kita terus meningkat, bahwa semakin hari hidup kita semakin indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya berdoa, saudaraku, kesempatan hari ini kita boleh kembali diingatkan untuk senantiasa mengembalikan tujuan hidup kita. Ya. Apapun itu, saudaraku, ya. Tuhan mau pakai kita dimanapun kita berada, ya. Tuhan mau pakai kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara dan hamba-Mu berdoa bagi setiap kami, ya, yang mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan. Jika hati kami sudah mulai lemah, kami goyang, kami khawatir, kami takut, bahkan mengalami kekecewaan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami. Kami mau rindu Tuhan, hidup kami boleh senantiasa semangat dalam melakukan panggilan Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan, kami mau tetap setia dan biar Tuhan pakai kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya hari-hari ini ketika pandemi ini Tuhan, biarlah ini menjadi kesempatan kami untuk Tuhan boleh pakai kami menyatakan kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Bapa, materikan apa yang kami dengar pada kesempatan hari ini, dan Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk Komsel Pemuda Remaja, pada hari Rabu jam 7 malam juga dilakukan melalui Zoom. Diundang semua pemuda remaja untuk bisa mengikuti Komsel ini. Dan pada hari Kamis, kita ada persekutuan KPKW juga jam 7 malam dilakukan melalui aplikasi Zoom. Diundang seluruh KPKW bisa mengikuti ibadah Kamis ini. Untuk ibadah, pada hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore di gereja. Dan bagi teman-teman yang nggak bisa hadir, bisa mengikutinya melalui Instagram Youth Fluid. Pada hari Minggu, ibadah umum jam 9 pagi bisa Bapak Ibu Saudara saksikan atau mengikutinya melalui channel YouTube Tobi Linando. Dan di hari yang sama dan jam yang sama juga, pada hari Minggu, anak-anak sekolah minggu juga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui siarannya YouTube Christina Natalia. Untuk persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur bisa Bapak Ibu Saudara langsung transfer ke rekening gereja. Demikian pengumuman, kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.